Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Liza. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu ya. Karena Ibu bersedia untuk saya observasi di kelas ya Bu ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap. Insya Allah. Makasih Bu Liza. Oke. Nanti Ibu ngajar di kelas berapa ya Bu? Hari ini saya mengajar di kelas 10-2. 10-2 ya Bu ya. Oke, di jam berapa Bu? Saya mengajar jam ke-3, 4, 5. Jam 11-an ya Bu ya? Jam setengah 11, kurang 10, sampai dengan nanti jam 12.30. 3 jam pelajaran. Tapi mata pelajarannya matematika ya Bu Matematika. ya? Oke Bu, nah nanti Bu di proses pembelajaran Ibu di kelas apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Hari ini kebetulan topik yang saya ambil adalah perbandingan trigonometri. Di situ ada 4 tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan tercapai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua menjelaskan definisi perbandingan trigonometri. Kemudian yang ketiga menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus pada perbandingan trigonometri. Kemudian menggunakan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Cukup menarik pokok bahasannya ya Bu ya. Nah nantinya Bu dari penjelasan Ibu tadi dari tujuan pembelajaran Ibu tentang yang saya tangkap materinya tentang apa Bu tadi trigonometri ya Bu ya. Nantinya Bu di prosesnya nanti area pengembangan Ibu tuh bisa Ibu jelaskan area pengembangan yang Ibu ingin capai nantinya. Kebetulan model yang saya gunakan di sini discovery learning. Jadi saya ingin anak-anak ini bisa menemukan sendiri, terutama buku rumus-rumusnya. Jadi mereka nanti saya kasih permasalahan mungkin. Nah, nanti dari permasalahan itu mereka bisa menemukan sendiri tentang trigonometri. Termasuk di sana mungkin saja pengertiannya, rumus-rumusnya, kemudian terakhir penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka di sana tentunya bisa bekerja sama karena mereka saya bikin dalam kelompok discovery learning-nya. Kemudian satu lagi mereka memang harus kritis, namanya mereka harus menemukan. Itu kira-kira yang mau saya kembangkan. Jadi nantinya Ibu memakai strategi atau model pembelajaran discovery learning ya. Dalam discovery learning kita tahunya adalah model pembelajaran yang mana siswa itu nanti mampu menemukan sendiri permasalahannya, menemukan sendiri jawabannya ya. Tapi nantinya berkelompok ya Bu ya? Iya, saya bentuk dalam mungkin ada 4 kelompok. Saya bagi dalam 4 kelompok. Tentunya untuk menentukan kelompok ini itu karena siswa kita ini heterogen, nanti saya mungkin akan membesarkan dalam cara belajarnya mungkin ya, siapa yang lebih ke audio, visual atau kinestetik, nanti saya akan atur kelompoknya. Nanti Ibu akan mengelompokkan siswa itu secara melihat gaya belajarnya ya. Oke Bu, strategi apa nih yang Ibu akan persiapkan ya? Strategi apa yang udah Ibu persiapkan untuk nantinya di kelasnya Bu? Di samping model pembelajarannya, mungkin di sini saya akan lebih ke ini, ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Nah, di sini saya akan menerapkan mungkin diferensiasi kontennya, diferensiasi proses, dan satu lagi diferensiasi program. Jadi lebih ke pembelajaran diferensiasinya, kemudian lebih ke emosional anaknya mungkin ya. Iya bagus Bu. Berarti Ibu nanti akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE Bu ya, keterampilan sosial emosional ya Bu ya. Nah, saya sangat tertarik nih Bu untuk melihat pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Bagaimana kalau kita
lanjut ke kelas, Bu. Oke, ayo. Terima kasih, Bu ya. Iya. Oke, ketua kelas. Silakan dipersilakan. Pelajaran seluruhnya. Silakan berdoa mulai. Doa selesai ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Ya. Oke, ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Habib Ali. Kabarnya? Apa? Kita hari ini materi yang akan ibu jelaskan adalah atau yang akan kita bahas adalah itu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu rasa kalau mengenai segitiga siku-siku itu sudah kamu pelajari dari kamu SD, ya? Tahu kamu bagaimana bentuk segitiga siku-siku? Tahu. Apa ciri khas segitiga siku-siku? Apa yang menentukan kalau dia itu adalah segitiga siku-siku? Apanya yang sama? Ada yang sama? Tidak ada yang sama. Yang menentukannya siku-siku itu apa? Sikunya? Sama tuh. Kamu punya siku sudah? Nah, kira-kira sikunya seperti apa? Ada apanya di sini? Sudut ya. Sudut. Sudut ya. Kemudian intinya sedikit. Ada sudut. Yang mana dia yang sudut? Siku tuh? Namanya seperti siku. Bentuknya juga seperti siku. Berapa besarnya? 90 derajat. Yang kita namakan dengan sudut siku-siku. Itu kalau kalian ketika belajarnya di sekolah dasar. Kemudian naik di SMP. Apa rumus Pythagoras kalau kamu masih ingat? C pangkat. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, berarti masih di SMA sekarang yang akan kita pelajari bukan ini lagi, cuma dasarnya ini yang kita pakai. Apa yang kita pelajari di SMA? Nah, ini dia. Kamu boleh lihat di depan. Tapi sebelum ibu masuk kepada ininya, langsung ke materinya, sebelumnya ibu ingin menjelaskan dulu atau membawa kamu dulu sebenarnya untuk apa sih kita belajar trigonometri. Salah satu contoh saja, kita akan perhatikan video itu. Kira-kira pikiran kamu perginya kemana? Ini tahu ya? Walet katanya, ini yang banyak disukai. Bisa. Bagaimana caranya? Itu menggunakan trigonometri. Ini akan kita bahas. Jadi kira-kira paham kemana arah pembelajaran kita hari ini? Itu salah satunya. Banyak lagi penggunanya. Ada yang mau jadi dokter nggak di sini? Ada. Dokter itu kerjanya apa? Operasi orang. Operasi itu tidak asal ya. Di situ ada penggunaan trigonometri. Kemudian mana lagi? Ada yang mengingat ini hanya sekedar membawa
Bedakan apa saja? Tiga sama sisi Sama sisi. Berarti ketiga sisinya sama. apa lagi? Tiga sama kaki. Tiga sama apanya? Kakinya. Kemudian yang kita pakai sekarang apa? Tiga Kaki tiga ada berapa? Sisinya ada tiga. Oke, lanjut. Sekarang kita mau perhatikan apa itu di depan. PowerPoint di buku depan yang dibuat oleh kawan-kawan kalian, ya. Di sini kamu perhatikan perbandingan trigonometri suatu sudut. Ada berapa perbandingan trigonometri itu? Ada apa saja? Sin, Cos, tan, cosek, sek, kotan. Kosek menentukan yang pada segitiga siku-siku. Syaratnya kamu harus paham ada istilahnya di sini D. D-nya apa panjangannya? Depan. G-nya apa? Kiri. Salahnya apa? Samping. Jadi tugas kamu pertama kamu harus tahu dulu mana yang depan, mana yang samping, mana ya. Kiri. Kalau miring pasti tahu ya. Letaknya pasti. Jadi mana yang miring nih pada segitiga ini? Untuk aja. Sudah pasti ini namanya sisi. Jadi kalau misalnya di sini adalah sebuah segitiga, siku-siku ABC, siku-sikunya di sini. Ini Bu misalkan dengan sudut segini. Satu siapa? Oke. Ini sama B. Tan. Dengan masukkan D. D itu udah tahu tadi si AC. Buat asa. Kemudian yang ini diapakan? Dengan kamu balikan. Kira-kira bisa? Bisa. Kalau paham, nah sekarang juga ibu kasih ada 4 kelompok. Satu kelompok ada 1, 2, 3 siku-sikunya dengan nama yang berbeda. Coba kamu tentukan perbandingan trigonometri. Ya, ini ibu kasih. Ini adalah LKS atau LKPD kita. Nanti ibu apakah apa yang harus kamu buat di sini? Silakan satu orang menuliskan, yang lain membantu. Rizky, semangat Rizky. Oke. Pada LKPD ini, langkah pertama yang harus kamu buat adalah menggambar segitiga YZ. Boleh acak mana saja kamu mau meletakkannya. Ini kasih nama P, Q, R. Kelompok yang maju silahkan perwakilan satu kelompok. Ayo kelompok. Masing-masing satu kelompok. Silakan ke depan. Ambil kertas yang ada di tangan ibu. Siapa yang ya? Nomor 1. Jadi kita kamu bukan satu kelompok. Oke, yang dari saya ini. Oke, siapa nama? Nomor 1. Oke, silakan kepada kelompok 3. Lagi kalau ada yang kurang sesuai, silakan dibuat dulu gambarnya. Ya. Ini sudah ya, hapuslah sedikit.
Sin, beka. Coba dari awal dulu. Segitiganya Dan itu sisi miring. satu. Yang mau kamu cari apa? Yang pertama apa? Sin beta. Silakan. Tulis dulu ya. Atau J sampai I, dan sisi samping itu adalah H sampai I. Baiklah, untuk yang pertama yang akan kita bahas pertama adalah dengan D per Mi. D per Mi artinya D depan per miring. Mari kita lihat di bagian depan per miring. Bagian depan per miring dapat kita lihat bagian pertama yaitu depan, kita akan menjumpai bagian H dan J. Maka untuk sin gamma D hasilnya adalah HJ. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk sesi terakhirnya ada satu soal. Silakan kamu kerjakan. Itu sebagai kuis kita. Ibu kasih waktu kamu 5 menit saja dengan soal yang sama, tetapi dikasih angka. Kalau tadi kita hanya huruf. Nah, sekarang kamu tinggal memasukkan angkanya saja. Oke, silakan dibuat di bukunya masing-masing ya. Silakan gambarnya tetap ini dibuat ya. Itu hanya tulis di sini. Ini 6, ini 8, ini 10. Nah, silakan kamu kerjakan di bukunya masing-masing. Apa yang kamu cari tetap ini juga. Berapakah nilai sin, cos, tan, cosec, sec, dan kasih waktu 5 menit sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Kalau sudah selesai ya, silakan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing saja. Nanti ketua kelompoknya mengajarkan depan ya. Oke, baiklah, silakan untuk pada pertemuan pada sesi terakhir ini kesimpulannya sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami tentunya. Bisa. Kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dicontohkan di awal tadi. Bagaimana cara menyelesaikannya mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita hari ini kira-kira bagaimana perasaan kamu? Baik, selamat siang Bu Eva, selamat siang juga Ibu Liza. Luar biasa setelah saya melihat rekaman baik pra dan juga observasi waktu di kelas, ya sangat luar biasa. Tampaknya Ibu cocok jadi calon guru pemula juga ke depan, ya. Nah, namun untuk CGP saya akan melihat hari ini bagaimana CGP saya, Ibu Eva, bisa melakukan coaching ya, dengan artian bahwa supervisi itu supaya benar-benar bisa mengembangkan diri si yang disupervisi. Oke, siap? Oke, kalau begitu saya silakan. Tadi kita sudah melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Nanti kita akan sedikit berbincang tentang metode atau strategi Bu dari di kelas Bu. Ya. Bagaimana tadi Bu perasaan Ibu ketika setelah mengajar di kelas tadi Bu? Sebenarnya banyak ya Bu Eva, cuman yang menjadi apa saya tadi
saya sudah berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai yang saya tuliskan di modul saya. Dulu pembelajaran di depan kelas lalu bicara-bicara itu kan ada juga ya. Lalu yang mendengarkan ini yang betul. Bagi siswa kita dari pagi sampai siang belajar terus di pelajaran matematika yang perlu konsentrasi juga ya Bu ya. Dan itu bilang ibu terlampau serius. Satu lagi mungkin ada juga sempat saya terlalu memaksakan mungkin anak ini harus pelajaran saya mungkin itu ada juga kekurangan saya. Kamu harus menguasai pelajaran itu. Mungkin ada juga mungkin apa saya itu jadi kadang-kadang terapa juga mungkinnya seolah-olah saya memaksakan mungkin kan kamu harus paham pelajaran itu mungkin. Oke Bu, jadi bagaimana strategi Bu yang Bu lakukan tadi itu, apa menurut Ibu sudah sesuai dengan Ibu yang rencanakan atau bagaimana dari Ibu? Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya sudah berusaha sebenarnya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang sudah saya tuangkan di dalam modul saya itu. Cuman itulah kadang kendalanya entah ketika prosesnya ada anak yang seperti ini, baru sebenarnya harusnya ini dimasukkan di sini sedikit, nanti gitu. Jadi sebenarnya sudah saya jalankan, cuman pasti tetap ada ininya, kurangnya atau ada hambatannya. Ya, saya kasih ke masing-masing. Setelah saya kasih kelompok, nanti kan di akhir saya kasih satu soal saja. Bisa nggak mereka? Kalau bisa berarti kan berhasil apa kelompok mereka, diskusi kelompok mereka maksudnya. Berarti dalam bentuk apa nanti Bu siswanya? Dalam bentuk ini ada satu soal, mereka kerjakan di kertas, nanti saya kumpulkan. Ibu Iza, yang saya bisa tanggapi secara keseluruhannya nih Bu Iza ya, saya menilai bahwa Ibu Iza sudah bagus, sudah melaksanakan rancangan pembelajaran sesuai dengan planning Ibu ya di awal ya Bu ya. Tapi ada memang sedikit hambatan itu bagi di beberapa kelompok, beberapa siswa yang kurang apa ya Bu, kurang konsentrasi ya Bu ya, kalau kita bilang seperti itu ya, kurang konsentrasi dalam melaksanakan diskusi kelompoknya ya Bu ya. Tapi Ibu juga mempunyai strategi ke depannya bagaimana anak-anak ini bisa konsentrasi penuh dengan kenyamanan mereka juga, yang mana memang pembelajaran kita itu memang bagaimana siswa itu nyaman dalam mendapatkan pembelajaran ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu dari percakapan ini, pasca observasi ini. Saya terima kasih kepada Ibu Iza dan saya akan menunggu nih Bu strategi Ibu berikutnya. Saya akan menunggu kabar dari Ibu ya Bu ya, bagaimana strategi berikutnya ini. Lalu dengan dengan semangat baru bagaimana siswanya itu nyaman nanti di kelas ya Bu ya. Nah, kapan Ibu ingin melakukan itu Bu? Mungkin ya, mungkin pertemuan selanjutnya itu sudah saya terapkan. Tentunya saya persiapkan dulu di sebelum pertemuan itu. Mungkin saya bisa saja saya mungkin bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain. Contohnya dengan guru fisika itu bisa saya berkolaborasi karena itu ada hubungan juga dengan mata pelajaran fisika nanti kan. Kemudian tentu kalau masalah IT-nya mungkin saya mau minta tolong atau berkolaborasi dengan guru mungkin mana saya tidak bisanya gitu kan, supaya nanti hasil yang saya sampaikan ke siswa itu betul-betul menarik mereka lah, menimbulkan minat mereka bahwa matematika itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Itulah yang ingin saya lakukan. Oke, berarti Ibu akan melakukannya di pembelajaran berikutnya tadi ya Bu ya. Terus pihak-pihak yang terkait nanti Ibu mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya, guru fisika mungkin,
terus guru etik ya Bu ya, guru etik bagaimana pembuatan media pembelajarannya itu lebih menarik ya Bu ya, sehingga siswa pun menarik melihatnya. Ada memang kita harus berkolaborasi juga ya Bu ya dengan guru lainnya, sehingga hasil yang kita inginkan itu lebih maksimal seperti itu. Semangat Bu Liza ini memang perlu dicontoh nih Bu. Nah, saya apresiasi Ibu dan saya menunggu nih bagaimana hasilnya nanti Ibu nih di pembelajaran berikutnya dengan media-media yang semenarik mungkin yang Ibu berkolaborasi dengan saya ingin melihat terus pada Bepang ini. ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Oke.